Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah terjadi musibah gempa bumi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jakarta. Sekitar tadi pukul 16.05 atau jam 4:05 waktu Indonesia bagian barat. Khususnya di Jakarta itu pada tanggal 14 Januari 2022 telah terjadi gempa yang berkekuatan 6,7 skala Richter, yang alhamdulillah gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, khawatir akan terjadi gempa susulan yang menyusul. Terkait gempa ini, di zaman Nabi pun pernah terjadi gempa bumi. Di kala itu terjadi gempa bumi, Nabi lalu meletakkan tangannya ke dalam tanah, ke bawah tanah, lalu seraya berkata dan melihat kepada para sahabat bahwasanya gempa ini adalah teguran dari Allah. Lalu ketika Khalifah Umar berkuasa, Khalifah Umar pun mengingat kejadian ini. Ketika ada gempa pun, Khalifah Umar mengatakan kepada masyarakatnya bahwasanya ini teguran dari Allah dan ada sesuatu yang dilanggar oleh masyarakatnya kala itu. Maka Umar menegur beberapa masyarakat di kala itu. Lalu di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan di surat Al-A'raf supaya kita mengambil pelajaran dari beberapa kejadian yang terutama pada gempa di Indonesia ini, khususnya Jakarta. Di surat Al-A'raf di ayat 78 sampai 91 akan saya bacakan artinya. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Kemudian dia, Salih, pergi meninggalkan mereka. Dan kami juga mengutus Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia atau istrinya itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Ayat selanjutnya, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku utus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menentukan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak suka. Sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melampiaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ayat terakhir, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan
rumah mereka. Nah, bahwasanya kurang lebih dari ayat ini telah terjadi gempa yang sebelum-sebelumnya sudah diperingatkan oleh nabi-nabi yang telah membawa risalah, namun kaumnya lagi-lagi membangkang, kaumnya lagi-lagi mengusir. Sudah diperingatkan beberapa kali, namun masih menolak ajaran yang telah dibawa nabi-nabi tadi Syuaib, Lut dan lain sebagainya. Ini menjadi pelajaran bahwasanya ketika sudah ada kebenaran di depan mata, ketika ada suatu kebaikan di depan mata, justru kita sebagai muslim bukan menolaknya, justru harus menerimanya sebagaimana telah terjadi di Nabi Syuaib, di Nabi Lut, yang umatnya membangkang, ada yang suka sama jenis, ada yang mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Tapi mereka masih membangkang dan akhirnya Allah menurunkan gempa bumi yang menimpa pada kaum tersebut. Mudah-mudahan gempa kali ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa menghindari hal-hal yang memang seharusnya kita hindari, yaitu yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.